Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fitrian Cesar Sugiarto. Kita masuk ke perkuliahan sesi 10, yaitu diksi atau pilihan kata. Pengertian diksi di sini ialah pilihan kata terhadap bahasa-bahasa yang dikuasai oleh penutur. Dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan ide atau gagasan sehingga diperoleh efek-efek tertentu seperti yang diharapkan. Pilihan kata merupakan satu unsur yang sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam berkomunikasi sehari-hari. Dalam memilih kata setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita tidak dapat lari dari kamus. Kamus memberikan suatu ketepatan kepada kita tentang pemakaian kata-kata. Dalam hal ini, makna kata yang tepatlah yang diperlukan. Diksi juga meliputi persoalan gaya dan ungkapan. Gaya bahasa dengan diksi yang tepat akan menjadikan karya tulis kamu menjadi karya yang indah dan memiliki makna yang sesuai dengan apa yang kamu sampaikan. Kita masuk ke fungsi diksi. Di sini ada 6. Yang pertama adalah melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang ketiga, ketika kita menggunakan diksi, kita juga bisa menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Misalnya kita berbicara dengan dosen pasti akan berbeda ketika kita berbicara dengan teman sebaya. Masuk ke 4, mencegah perbedaan penafsiran. Ketika kita menggunakan diksi atau pilihan kata yang keempat, kita juga akan mencegah komunikasi kepada lawan bicara kita untuk mencegah multitafsir atau salah tafsir. Yang kelima, mencegah salah pemahaman. Dan yang keenam, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Dengan adanya pemilihan kata ini, ketika kita berkomunikasi pasti akan sampai kepada lawan bicara kita, akan mudah dipahami oleh si pendengar. Dengan adanya pemilihan kata ini, ketika kita berkomunikasi pasti akan sampai kepada lawan bicara kita, akan mudah dipahami oleh si pendengar. Begitulah jika kita dalam sehari-hari memakai fungsi diksi atau pilihan kata. Kita masuk ke syarat-syarat diksi. Di sini ada 3. Yang pertama, unsur ketepatan, unsur kecermatan, dan unsur kesesuaian. Kita masuk ke unsur ketepatan. Di sini ada kepada siapa, di mana, dan pengetahuan kata. Kepada siapa, yang tadi saya contohkan, misalkan kita berbicara dengan dosen, kita pasti akan berbeda ketika kita berbicara dengan teman sebaya. Bahasanya pasti akan beda. Yang kedua, di mana? Yang dimaksud di mana ini, misal kita berbicara di dalam kelas, karena tidak mungkin pasti kita teriak-teriak. Pasti akan mengeluarkan volume yang kecil atau sedang. Beda ketika kita berada di luar kelas, itu bebas karena jangkauannya sangat luas. Yang ketiga, pengetahuan kata. Pengetahuan kata di sini adalah demi tercapainya komunikasi yang baik dan benar, kita harus memiliki kosakata atau pengetahuan kata yang banyak. Masuk ke unsur kecermatan. Menghindari kata mubazir. Ada unsur kecermatan adalah menghindari kata-kata mubazir. Contoh, saya ingin mengajukan fakta. Kalau kita memakai kecermatan kata, bisa seperti ini. Saya ingin menyarankan.
Intinya kita harus lebih cermat lagi memakai kata-kata. Masuk ke unsur kesesuaian. Di sini ada penggunaan ragam baku sesuai konteks keadaan sekitar. Kesesuaian di sini adalah memilah kata dalam bentuk yang sederhana, ada penggunaan ragam baku dan sesuai konteks keadaan sekitar. Penulisan kata terbagi dua menjadi baku dan tidak baku. Di sini ada beberapa contoh banyak penulisan kata baku dan tidak baku. Di sini ada, kalau baku aerobik, tidak baku menjadi aerobik. Jadwal menjadi jadwal, baku karir. Baku di sini tulisannya karier, tidak baku menjadi karir. Baku kompleks, tidak baku menjadi kompleks. Baku metode, tidak bakunya adalah metoda. Sekian dari saya mengenai kuliah sesi 10 tentang diksi atau pemilihan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.